Semangat pagi! Pagi. Oke, jadi waktu itu saya termasuk mahasiswa ikatan dinas. Jadi ketika saya mungkin semester 6 atau semester 7 itu memang ada undangan dari Perumtel saat itu untuk berkarir sebagai mahasiswa ikatan dinas dulu ya di Telkom. Ikatan dinas kita masih kuliah gitu ya. Tapi pada saat yang sama saya juga ditawari oleh satu perusahaan yang lain. One thing leads to another, akhirnya saya memilih Telkom lah untuk berkarir. Saya masuk Telkom tuh akhirnya 93. Lumayan lah 26 tahun ya, 26 tahun. Saya bisa dibilang sudah bertugas di tempat yang berbeda-beda selama di Telkom. Awal karir saya di R&D. Waktu itu namanya Pusren Bangti. Saya termasuk tim awal yang waktu itu direkrut langsung oleh Pak Suryatin Setiawan, Kepala Divisi Pusren Bangti pada saat itu, angkatan kedua yang direkrut untuk memperbaharui Pusren Bangti atau R&D di Telkom, kemudian dirubah namanya, image-nya dan juga suasana kerjanya dan juga budayanya dengan nama RISTI ya, Divisi Riset dan Teknologi Informasi. Jadi kami di situ dalam satu angkatan itu, angkatan saya ada 10 orang di sana, ikut membantulah membentuk atau mengembangkan suatu divisi yang namanya Pusren Bangti menjadi RISTI. Kemudian saya berkarir di RISTI itu sampai tahun 99. Tahun 99 saya dapat kesempatan untuk kuliah S2 di ITB, dan setelah kuliah S2 selesai, saya kembali ditaruh di Direktorat Sumber Daya Manusia sebagai Officers Kompensasi dan Benefit. Saya masuk ke dalam sumber daya manusia, mengembangkan sistem yang waktu itu disebut dengan CBHRM, Competence Based Human Resource Management, bersama tim SDM. Waktu itu Direktorat SDM namanya Direktorat SDM dan Bisnis Pendukung. Jadi yang namanya IT itu di bawah Direktorat SDM. Jadi setelah saya 2 tahun di Direktorat SDM, di kompensasi benefit, saya kemudian ditugaskan di unit kebijakan IT Policy Division. Dan setelah itu saya masuk ke Flexi, divisi Flexi ya. Namanya waktu itu masih divisi Fixed Wireless Network, kantornya di Kebon Siri. Di situ saya memanage content management. Jadi konten yang ada di Flexi mulai dari ringback tone, dulu disebut Flexi Tone, kemudian SMS Premium, ini pengembangannya dan termasuk konten-konten yang lainnya itu termasuk melahirkan satu komunitas user Flexi yang disebut Flexiland, yang kalau dulu zamannya tuh namanya Friendsters, kita punya Flexsters. Nah itu Flexiland, dan itu lahir sebelum Facebook gitu ya. Cukup sukses di Flexiland saat itu, dan saya juga mengorbitkan yang namanya Flexitone, itu satu ringback tone layanannya kalau di Telkomsel NSP ya. Setahun kemudian atau 6 bulan kemudian kalau nggak salah lahirlah Flexitone yang dari Flexinya. Kemudian dari Flexi saya mendapat kesempatan untuk menjadi analis di project Next Generation Network di network ya, di Direktorat Network dan Services. Di sana kurang lebih 1 tahun, 1 tahun kurang, saya mendapat kesempatan untuk terjun ke operasional, menjadi Deputy GM Witel Jakarta Selatan. Ya, Jakarta Selatan, kemudian 2 tahun menjadi Jakarta Barat. Waktu itu Jakarta Barat adalah Witel terbesar. Sekarang namanya Witel, dulu namanya Datel, bahkan Datel. Kemudian dari Jakarta Barat saya menjadi Asisten Vice President di Direktorat Consumer. Direktur Consumer waktu itu ada posisi baru dibentuk namanya Convergence Service ya. Nah di situ saya masuk menjadi asisten vice president di sana, kemudian jadi VP Project Management di sana. Salah satu yang dihasilkan adalah IPTV atau sekarang disebut dengan UCTV. Sebelumnya kita launch itu 2012 dengan nama Groovia TV, kemudian berubah menjadi UCTV sampai sekarang menjadi IndiHome TV sebentar lagi. Waktu itu saya VP Product Management yang ikut melahirkan UCTV yang sekarang kita kenal. Kemudian dari product management saya dipercaya menjadi EGM, Executive General Manager dari divisi Wireless Broadband. Satu divisi yang melahirkan atau mengelola satu produk yang disebut wifi.id. Jadi Indonesia Wi-Fi atau kita sering nyebutnya wifi.id. Nah, Indonesia Wi-Fi ini juga sukses mendukung beberapa perhelatan besar tingkat internasional. Yang paling memorable adalah di APEC ya,
tahun 2013 di Bali, di Nusa Dua Bali, berhasil membawa nama harum Indonesia lah, karena bisa menyediakan layanan broadband berkecepatan tinggi untuk APEC, conference APEC tersebut, termasuk di dalamnya Wi-Fi ID. Tour of duty saya ke Direktorat Network dan IT Solution, namanya Direktorat NITS. Di situ saya menjadi VP Solution, kemudian VP Infrastruktur, Strategi, dan Governance. Intinya memanage policy terhadap penggelaran network di seluruh Telkom ya, network termasuk Telkomsel ya, grup ya. Kemudian dari situ saya tahun 2017 pertengahan diminta untuk gabung ke Direktorat Digital Strategi dan Portfolio atau DSP waktu itu di bawah Pak David Bangun, dan menduduki posisi SVP Sinergi dan Portofolio. Namanya setahun kemudian berbalik menjadi Portofolio dan Sinergi. Kenapa kita masuk ke industri media? Lebih karena secara teknologi sudah memungkinkan, secara bisnis itu kita percaya bahwa itu akan mendorong kembali pertumbuhan dari company ya, perusahaan setelah menurunnya voice dan internet yang sangat slow take up rate-nya begitu ya. Monetize-nya belum cukup mengimbangi penurunan dari revenue dari voice, sehingga video dianggap salah satu yang bisa mendorong itu semua ya, memperbaiki. Dan ternyata UCTV yang kita tahu merupakan andalan kita saat ini dan ke depan. Traffic video itu sangat besar baik di seluler maupun di fixed broadband, dan ini ya yang menjadi driver pertumbuhan dari perusahaan. Apa yang saya tanamkan? Pertama, humble. Kita sebagai staff gitu ya, yang baru masuk di suatu bidang tertentu, bahkan ketemu dengan orang-orang baru di project itu, melibatkan senior-senior, yang pertama pasti humble dan selalu ingin belajar. Tapi kedua, kita dengan sikap humble tersebut, yang ingin kita ambil adalah trust begitu ya. Bagaimana cara menumbuhkan trust di antara para senior-senior tersebut? Tunjukkan kemampuan kita gitu ya. Jadi pertama humble, tapi tunjukkan kapasiti kita supaya kita bisa mendapatkan trust. Kalau tanpa humble, hanya kapasiti yang kita tunjukin, sombong, tonjolkan sikap humble-nya, ya, tapi kita tunjukkan kapasiti kita, tunjukkan capability kita, sehingga akhirnya saya dengan mudah bisa menggain trust dari mereka. Yang paling penting berikutnya adalah kejujuran, ya. Salah satu yang saya pegang sampai saat ini adalah kejujuran. Kalau Anda sudah mulai mengelabui hati nurani Anda, menurut saya ke depannya semua yang Anda lakukan tidak akan mencapai hasil yang optimal. Jadi mungkin modal saya itulah, mulai dari humble, punya capacity, punya capability untuk menggain trust, dan terakhir adalah kejujuran. Adik-adik saya gitu ya, rekan-rekan saya, junior-junior saya, dimanapun Anda bekerja gitu ya, sebenarnya Anda harus memiliki passion. Passionnya tuh apa gitu ya. Kalau ditanya passion saya apa sih? Saya ingin masyarakat saya maju begitu, bangsa Indonesia ini maju, melek internet, ngerti informasi dari seluruh dunia begitu, bisa berkomunikasi internet, video, voice dengan mudah, murah gitu ya. Dan itu ada sumbangsi saya untuk meningkatkan harkat hidup mereka. Apa yang membuat Anda stay di Telkom itu Anda pikirkan dulu. Jadi pertama, temukan passion Anda. Terus kedua, benchmark dengan sekitar Anda. Jangan benchmark satu hal saja ya. Jangan hanya lihat gaji saja. Tapi lihatlah secara holistik begitu, sehingga Anda bisa memutuskan. Apapun keputusan Anda, yakin itu bisa memenuhi passion Anda. Semangat pagi! Pagi, pagi, pagi!